Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yaitu tentang keterampilan menulis dengan saya Muhammad Diki Rashid. Saya Destalip Saputra. Saya Muhammad Fikri Aditya. Nah, di sini kami ingin menjelaskan tentang materi keterampilan menulis. Jadi di sini ada beberapa materi pembahasan dari kelompok kami. Nah, di sini yang pertama itu ada definisi menulis. Jadi menulis itu merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Nah, aktivitas menulis ini juga melibatkan beberapa unsur, yaitu penulis sebagai penyampai pesan, lalu isi tulisan, saluran atau media berupa tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. Lalu di sini ada definisi menulis menurut para ahli, yaitu ada menurut Tarigan tahun 2008. Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Lalu ada fungsi menulis. Di sini ada beberapa fungsi menulis. Yang pertama itu ada fungsi personal, yaitu mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan pelakunya yang diungkapkan melalui misalnya surat atau buku harian. Yang kedua itu ada fungsi instrumental atau direktif, yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga ada fungsi interaksional, yaitu menjadi hubungan sosial. Yang keempat ada fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Yang kelima fungsi heuristik, yaitu belajar atau memperoleh informasi. Dan yang terakhir ada fungsi estetis, yaitu untuk mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Lalu di sini ada manfaat menulis. Yang pertama itu ada meningkatkan kecerdasan. Yang kedua mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Yang ketiga menumbuhkan keberanian. Yang keempat mendorong kemauan, dan yang kelima itu ada kemampuan mengumpulkan informasi. Lalu di sini ada ciri-ciri tulisan yang baik. Yang pertama itu jelas dan mudah dipahami, yaitu pesan tersampaikan itu dengan baik tanpa menimbulkan ambiguitas atau keambiran bagi pembaca. Yang kedua padu dan utuh atau kohesif koheren, yaitu setiap paragraf saling terhubung secara logis dan membentuk satu kesatuan ide. Yang ketiga ekonomis atau ringkas, tidak boros kata, lalu menggunakan kata-kata yang efektif untuk menyampaikan maksud tanpa bertele-tele. Dan yang terakhir ada kaidah kebahasaan benar, yaitu menggunakan ejaan, tanda baca, huruf kapital, dan struktur kalimat yang baku sesuai tanda bahasa. Yang kelima bermakna dan fokus, yaitu memiliki gagasan menarik yang dikembangkan secara mendalam, bukan sekadar basa-basi. Yang keenam ada tujuan yang jelas, yaitu apakah untuk menginformasikan, menghibur, atau membujuk, atau persuasif. Yang ketujuh ada struktur teratur, yaitu memiliki pembuka, isi, dan penutup atau penyelesaian yang kuat. Dan yang terakhir ada diksi tepat, yaitu pemilihan kata yang sesuai dengan konteks tulisan dan target pembaca. Selanjutnya ada pendekatan dalam menulis. Di sini ada 4 pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan frekuensi, yaitu menyatakan bahwa banyaknya latihan menulis atau mengarang sekalipun tidak dikoreksi akan mempertinggi keterampilan menulis seseorang. Yang kedua itu ada pendekatan gramatikal, yaitu berpendapat bahwa pengetahuan atau penguasaan seseorang akan struktur bahasa akan mempercepat kemahirannya dalam menulis. Yang ketiga ada pendekatan koreksi, yaitu berkeyakinan bahwa banyaknya koreksi atau masukan yang diperoleh seseorang akan tulisannya dapat mempercepat penguasaan kemampuannya dalam menulis. Dan yang terakhir itu ada pendekatan formal, yaitu mengungkapkan bahwa perolehan keterampilan menulis terjadi bila pengetahuan bahasa, pengalienaan, pewacanaan, serta konversi atau peraturan penulisan dikuasai dengan baik. Lalu di sini ada jenis-jenis menulis. Ada 5. Yang pertama itu ada menulis deskripsi, menulis narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi.
Yang pertama, menulis deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan, memaparkan, atau melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan sebenarnya secara jelas dan terperinci sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Tujuannya itu membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sendiri objek tersebut. Nah, ciri-cirinya itu kayak akan kata sifat yang melibatkan panca indera. Contohnya itu deskripsi mengenai keindahan Candi Borobudur atau ciri fisik seseorang. Selanjutnya ada menulis narasi. Teks narasi merupakan teks yang menyajikan serangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai urutan waktunya. Peristiwa dalam teks narasi bisa benar-benar terjadi dan bisa juga hanya khayalan saja. Tujuannya untuk menghibur pembaca atau membagikan pengalaman. Ciri-cirinya ada tokoh, latar, tempat atau waktu, alur, awal, tengah, dan akhir, dan konflik. Contohnya novel, cerpen, biografi, atau cerita pengalaman pribadi. Selanjutnya ada cara membuat narasi yang baik. Yang pertama, tentukan tema dan tujuan. Pilih cerita yang jelas dan tahu mau dibawa kemana. Misalnya petualangan, persahabatan, dan lain-lain. Yang kedua ada buat alur atau plot. Rancang awal, tengah, atau konflik, dan akhir cerita. Yang ketiga ada tentukan tokoh dan latar. Siapa pemerannya dan di mana atau kapan kejadiannya. Yang keempat, pilih sudut pandang. Gunakan aku atau orang pertama atau dia atau orang ketiga. Dan terakhir ada tips. Gunakan kata hubung waktu, yaitu lalu, kemudian, atau suatu hari untuk memperjelas kronologi. Selanjutnya ada menulis eksposisi. Eksposisi adalah karangan yang berusaha menerangkan atau menjelaskan sesuatu yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang. Tujuannya memperluas wawasan pembaca mengenai suatu hal. Ciri-cirinya bersifat ilmiah atau non-fiksi, menggunakan data, fakta, dan bahasa yang lugas. Contohnya berita koran, petunjuk, penggunaan alat, atau artikel tentang cara kerja mesin. Selanjutnya ada menulis argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk menyatakan kebenaran dengan didukung argumen atau alasan yang sesuai. Termasuk dalam bentuk ini adalah tulisan yang bertujuan meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Tujuannya membuktikan kebenaran suatu pendapat sehingga pembaca percaya. Ini ada pernyataan posisi atau tesis, alasan logis, fakta pendukung, dan kesimpulan. Contohnya artikel opini di media massa, karya tulis ilmiah, atau teks debat. Selanjutnya, cara membuat argumentasi yang baik. Membuat argumentasi yang kuat melibatkan penentuan topik, riset, data atau fakta, dan penyusunan struktur sistematis, yaitu pendahuluan atau tesis, tubuh argumen atau data pendukung, dan kesimpulan. Argumentasi harus logis, objektif, dan bertujuan meyakinkan pembaca. Gunakan bahasa baku serta bukti empiris untuk mendukung gagasan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. 1. Adapun tahapan dalam sebuah penulisan. Yang pertama adalah tahapan prapenulisan. Tahapan prapenulisan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan sebuah tulisan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu memilih topik, lalu tujuan dan sasaran karangan, mengumpulkan bahan serta menyusun kerangka karangan. Lalu yang kedua adalah tahapan penulisan. Berdasarkan kerangka karangan yang telah dibuat, selanjutnya dilakukan pengembangan ide ke dalam sebuah tulisan yang menuntut logis dan enak dibaca. Struktur karangan terdiri atas bagian awal, isi, dan akhir. Nah, lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu tahapan pasca penulisan. Tahap ini merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan tulisan yang dihasilkan. Kegiatannya terdiri atas penyuntingan dan perbaikan. Kayak evaluasi kita. Next. Yang pertama, penyuntingan adalah pemeriksa dan perbaikan unsur mekanisme karangan seperti ejaan, punktuasi, diksi, pengkalimatan, pengalineaan, gaya bahasa, pencatatan, perpustakaan, dan konvensi penulisan lainnya. Lalu adapun revisi atau perbaikan lebih mengarah kepada pemeriksaan dan perbaikan isi karangan.
Lalu langkah-langkah dalam pentingnya dan kebaikan. Yang pertama, membaca keseluruhan karangan, lalu menandai hal-hal yang perlu diperbaiki dan melakukan perbaikan sesuai dengan saat lingkungan. Lalu ada pun hubungan menulis dengan keterampilan lainnya. Yang pertama, hubungan menulis dengan membaca linguistik. Menulis dan membaca adalah kegiatan bahasa tulis. Pesan yang disampaikan penulis dan diterima oleh pembaca dijembatani oleh lambang bahasa yang dituliskan. Menurut Goldman dan kawan-kawan tahun 1987 dan Tierney tahun 1983 dalam Tolkien dan Hastings tahun 1995. Membaca tulis merupakan suatu kegiatan yang menjadikan penulis sebagai pembaca dan pembaca sebagai penulis. Hubungan menulis dengan menyimak. Sewaktu menulis, seseorang butuh inspirasi, ide, ataupun informasi untuk tulisannya. Hal ini dapat diperoleh dari berbagai sumber. Nah, sumber-sumber itu tercetak seperti di buku, majalah, surat kabar, dan juga sumber tak tercetak seperti radio, televisi, ceramah, ataupun pidato. Adapun studi kasus yang akan kita bahas yaitu tentang peningkatan kemampuan menulis narasi di sekolah dasar. Konteksnya yaitu siswa kelas 4 SD Negeri 1 sudah mengalami kesulitan dalam menulis karangan narasi. Ditandai dengan minimnya kosakata, penggunaan tanda baca yang salah, dan kesulitan mengembangkan sebuah ide. Permasalahannya rendahnya motivasi siswa dan kurangnya media pembelajaran yang menarik. Lalu solusi yang bisa kita terapkan yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menggunakan tema pengalaman pribadi dan media pembelajaran yang mungkin bisa relevan dan menarik. Lalu hasilnya mungkin siswa lebih mudah menuangkan gagasan dalam penulisan, meningkatkan kemampuan kognitif dan kemampuan menulis pengalaman pribadi secara terstruktur. Next. Jadi kesimpulan dari materi kami, keterampilan menulis tidak datang secara otomatis. Tentunya hasil dari latihan yang berkelanjutan dan pembiasaan membaca, semakin banyak seseorang membaca, semakin luas kosakata dan referensi logika berpikir yang dapat dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Pendidikan sangat memerlukan tulisan sebagai hasil menulis karena menulis dapat berperan untuk mempermudah para pelajar berpikir kritis, merasakan dan menikmati hubungan bahasa, lalu memperdalam daya tangkap, memecahkan persoalan yang dihadapi, dan memperjelas pikiran-pikiran yang mungkin penulis yang baik akan menguasai prinsip-prinsip menulis dan berpikir logis guna mencapai tujuan dari tulisan tersebut. Sekian laporan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau dalam penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. See you next time.